Psikolog forensik Reza Indragiri Amril memberikan komentar terkait kasus kematian tragis Nia Kurnia Sari, 18, seorang gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penilaiannya, Reza menekankan pentingnya prinsip Scientific Crime Investigation, SCI, dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya berharap kasus terungkap. Sudah seharusnya polisi menggunakan cara-cara saintifik dalam mengungkap suatu kasus. Jangan sampai desakan publik, tekanan pimpinan membuat penyidik-penyidik di lapangan mencari jalan pintas menggunakan cara-cara kekerasan untuk memastikan adanya pengakuan pelaku. Semoga tidak demikian, kata Reza, dikutip dari kanal YouTube Berita 1, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Reza kemudian mengingatkan polisi perlu belajar dari penanganan kasus tewasnya Vina Cirebon. Diketahui kasus Vina Cirebon sempat menimbulkan polemik saat Peggy Setiawan yang awalnya ditetapkan sebagai tersangka, diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, PN, Bandung dalam sidang pra-peradilan. Belajar dari penanganan kasus Cirebon dan kasus-kasus lain. Sekali lagi saya berharap betapa pelik, betapa memantik emosi banyak pihak. Namun polisi harus menggunakan pendekatan saintifik dalam mengungkap kasus ini, imbuh Reza. Reza juga mengaku khawatir apabila sejak awal kasus tewasnya gadis penjual gorengan tidak diusut dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau itu diabaikan saya khawatir, anggaplah polisi berhasil bekerja cepat, berkas P21 dalam tempo singkat. Apabila putusan hakim nanti rapuh dan dianggap tidak mengandung pembuktian saintifik yang memadai, maka akan memunculkan kompleksitas di kemudian hari. Itu menjadi harapan polisi harus memastikan melakukan pendekatan kerja saintifik, urai Reza panjang. Reza dalam kesempatannya membeberkan dua tugas penting polisi dalam kasus tewasnya gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Pertama, penyidik perlu membuktikan adanya kekerasan seksual pada korban. Reza membeberkan kekerasan seksual terjadi saat seseorang melakukan pemaksaan kepada seseorang lainnya untuk memenuhi hasrat seksualnya, sedangkan tidak tergolong kekerasan seksual ketika perbuatan seksualitas dilakukan suka sama suka. Membayangkan sosok jenazah perempuan dan kondisi tanpa busana, kabarnya tangan dalam kondisi terikat. Memang asosiasi kita adalah ini tampaknya ada aktivitas seksual yang mengarah pada pidana. Namun tidak a priori, polisi tetap harus memastikan, kata dia. Tugas kedua, polisi perlu memastikan penyebab tewasnya korban. Reza menilai, penyebab tewasnya Nia bisa disebabkan sejumlah faktor, antara lain akibat kekerasan, bunuh diri atau karena penyakit. Kedua terkait meninggalnya korban sendiri. Apakah korban meninggal karena faktor alami karena penyakit misalnya, atau faktor kecelakaan, atau karena bunuh diri, ataukah meninggalkan korban akibat perbuatan orang lain. Ada dua hal jalan pidana yang perlu ditempuh. Pembuktian apakah ada tidaknya aktivitas seksual berupa kekerasan seksual, yang kedua mencari tahu penyebab hilangnya nyawa korban akibat perbuatan orang lain, jelas Reza. Oleh karenanya, Reza mengingatkan pentingnya melakukan autopsi fisik dan psikologis dalam pengungkapan kasus ini. Bukti baru kasus kematian gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan polisi. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil menemukan tas yang diduga milik terduga pelaku pembunuhan pada Minggu 15 September 2024. Isi tas yang ditemukan polisi yakni perlengkapan pribadi seperti pakaian, peralatan tidur, dan lainnya. Tas itu ditemukan saat memburu pelaku di hutan kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kombes Pol Dwi Sulistiawan menuturkan polisi telah membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Polda Lampung, Polres Padang Pariaman, dan tim anjing pelacak atau K9. Beberapa hari sebelum penemuan tas, polisi menemukan sandal diduga milik pelaku.
Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari atau NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat ternyata punya rekam jejak buruk. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Regi mengungkap dari barang bukti dan saksi yang dikumpulkan, pihaknya menetapkan tersangka berinisial IS. IS dicurigai sebagai tersangka pembunuhan kasus NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024. IS juga sering lewat di depan rumah korban. Hal itu diungkap oleh Koordinator Tagana Padang Pariaman Donald Debra. Donald menyebut berdasarkan keterangan 3 rekannya, IS sempat membuntuti korban saat korban berjalan menuju ke arah rumahnya. Saat jenazah korban ditemukan, terduga pelaku disebut punya gelagat aneh. Bahkan IS menghilang setelah kematian dia. Usut punya usut, IS memang dikenal sebagai sosok yang tidak berkepribadian baik. IS disebut sudah 2 kali masuk penjara. Warga juga mengaku sering terjadi pencurian dan IS dituding menjadi pelakunya. Bahkan IS juga disebut menjadi pelaku pencabulan. Meskipun terkendala medan, pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Minggu, 15 September 2024. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, mengatakan pengejaran terhadap tersangka berinisial IS kembali dilakukan malam ini. Pengejaran dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di Nagari Guguak, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Titik yang akan kami sisir malam ini ialah lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku, ujar Ibtu A.A. Regi. Pengejaran malam ini akan dilakukan dengan membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ibtu A.A. Regi juga meminta masyarakat agar tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh berita bohong. Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat agar tersangka bisa segera kami tangkap, ditambahnya. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dengan inisial IS. Tersangka IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Setelah 1 tas berisi perlengkapan tersangka diamankan polisi, warga melihat Indra Septiarman lari ke semak-semak bertelanjang dada, di Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumbar, Senin, 16 September 2024. Warga setempat bernama Mas Dianto mengatakan, Indra terlihat saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang di kawasan tersebut. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Waktu ikut mencari, dirinya melihat Indra berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi. IS ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Mas Dianto mengaku melihat pelaku saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Saat melihat pelaku, Mas Dianto mengaku langsung melapor pada ketua tim pencarian untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Diketahui, pada Minggu, 15 September 2024, pihak kepolisian menetapkan Indra sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh dan mengalami kekerasan seksual oleh Indra. Sejak penetapan tersangka, hingga hari ini Indra belum tertangkap